Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita. Kita telah sampai di hadis yang ke-8 dari kitab Adabul Mufrad. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika orang tua itu di akhirat tiba-tiba Allah panggil. Dalam sebuah hadis, tiba-tiba Allah panggil, kemudian Allah tinggikan derajat dia. Tapi orang tua ini tidak tahu apa sebab Allah meninggikan derajatnya di akhirat. Kemudian orang tua ini bertanya kepada Allah Azza wa Jalla, apa sebabnya dia ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menjawab pertanyaan orang tua ini dengan mengatakan bistighfari waladikum lakum. Engkau ditinggikan derajatmu disebabkan karena istighfarnya anakmu kepadamu. Jadi orang tua ini ditinggikan derajatnya oleh Allah. Allah katakan bistighfari waladikum lakum, disebabkan istighfarnya anakmu kepadamu. Dari sini para jamaah menunjukkan pentingnya memiliki anak yang soleh. Orang tua itu sebenarnya tidak butuh anaknya pinter nyanyi, tidak butuh anaknya pinter joget, tidak butuh. Karena kalau meninggal itu semua nggak manfaat. Yang dibutuhkan orang tua itu anaknya bisa doain dia, itu yang dibutuhkan. Karena ketika orang tua sudah meninggal, yang bisa menolong dia cuma istighfarnya anaknya kepada orang tuanya. Dan ma'asyiral muslimin, di antara bentuk kesolehan tersebut adalah berlemah lembut kepada kedua orang tua. Di antara tanda kesolehan seorang anak adalah berlemah lembut kepada kedua orang tua. Maka sebaliknya, seorang anak yang bersikap kasar kepada kedua orang tua itu adalah tanda di antara tanda-tanda kedurhakaan anak tersebut kepada kedua orang tua. Makanya di antara tugas penting orang tua kepada anak adalah mendidik anak ini agar bersikap lemah lembut kepada dirinya. Oleh karenanya, ketika seorang anak dia bersikap kasar kepada kedua orang tuanya, maka hendaknya orang tuanya menasehati dia agar tidak bersikap kasar, agar senantiasa bersikap lemah lembut. Dan untuk inilah Al-Imam Bukhari menulis bab ini, bab yang kita pelajari ini, yaitu babu layyinil kalami liwalidayhi,
Bab melembutkan ucapan kepada kedua orang tua. Bab melembutkan ucapkan kepada kedua orang tua, atau melembutkan perkataan, melembutkan tutur kata kepada kedua orang tua. Ya, Masya Allah, ma'asyiral muslimin, jika kepada Fir'aun saja Musa dan Harun diperintahkan untuk bersikap lemah lembut, maka apalagi kepada kedua orang tua, maka seharusnya dia harus lebih lembut dibanding kepada Fir'aun. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Toha, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, karena sesungguhnya Fir'aun itu sudah tagha, melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyinan, dan ucapkanlah kepada Fir'aun itu ucapan yang layyin, ucapan yang lemah lembut. Kenapa? La'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Barangkali dengan lemah lembut tersebut Fir'aun akan menjadi ingat dan akan menjadi takut. Sama Fir'aun saja diperintahkan lemah lembut, apalagi kepada kedua orang tua. Demikian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innar rifqa, sesungguhnya kelembutan itu tidaklah datang kepada sesuatu illa zana, melainkan kelembutan itu akan menghiasi sesuatu tersebut. Wala yunza'u min syai'in illa syana, dan tidaklah hilang kelembutan itu dari sesuatu melainkan akan merusak sesuatu tersebut. Dan Allah Azza wa Jalla juga memerintahkan nabinya untuk berlemah lembut. Allah katakan, fabima rahmatin minallahi lintalahum, maka disebabkan rahmat Allah kepadamu, engkau berlaku lemah lembut. Maka di antara tanda kesolihan adalah seorang anak berlaku lemah lembut kepada kedua orang tuanya. Ini adalah faedah pertama yang kita dapatkan, dan masih banyak faedah-faedah berikutnya ma'asyiral muslimin dari hadis ini, sangat-sangat banyak sekali. Semoga waktunya nanti nutut. Kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala, haddatsana Musaddad qala, telah menceritakan kepada kami Musaddad, dia berkata, haddatsana Ismail bin Ibrahim qala, telah menceritakan kepada kami Ismail ibn Ibrahim qala, dia berkata, haddatsana Ziyad ibn Mikhraq qala, telah menceritakan kepada kami Ziyad bin Mikhraq, dia berkata, haddatsani Taisalah ibn Mayyas qala, telah menceritakan kepadaku Taisalah bin Mayyas dia berkata. Baik para jamaah, sampai di sini Taisalah ini bukan nama asli perawi, tapi dia adalah lakop. Lakop itu artinya julukan. Kadang seorang perawi itu ditulis dalam sanad hadis itu bukan dengan nama aslinya, tapi ditulis dengan lakopnya atau ditulis dengan nama kunyahnya. Maka seorang pembelajar hadis itu dia harus tahu lakop-lakop yang diberikan agar dia nggak salah orang. Nah, Taisalah ini bukan nama aslinya. Nama aslinya adalah Ali bin Mayyas. Tapi karena dia terkenal dengan julukan Taisalah, maka dipanggillah Taisalah. Di antara julukan lain yang ada dalam hadis seperti Gundar. Gundar ini artinya pengacau, tapi dia bukan nama asli perawi. Tapi perawi ini dipanggil Gundar karena waktu itu ketika ada seorang ulama membacakan hadis, semua manusia di Basrah pada ribut, dan yang paling ribut itu adalah si Gundar ini. Maka dipanggil ya Gundar, hei pengacau, karena dia yang paling ribut di antara semuanya. Di antara lakop yang lain adalah Mutayyan, An Mutayyan gitu, dari Mutayyan. Ini bukan nama aslinya.
Nama aslinya adalah Abu Ja'far Al-Hadrami, tapi dia dipanggil Mutayyan, terkenal dengan nama Mutayyan. Sebabnya kenapa? Sebabnya adalah ketika dia waktu kecil, karena Mutayyan ini adalah anak yang paling tinggi, maka teman-teman sebayanya ini kalau lagi berenang suka menaiki punggungnya Mutayyan dan dilumuri dengan lumpur punggungnya itu. Makanya dia dipanggil dengan nama Mutayyan, artinya orang yang dilumuri oleh teman-temannya, dilumuri lumpur oleh teman-temannya. Seperti itu. Nah, ini faedah berikutnya ya. Qala, berkata si Toisalah ini, kuntu ma'an najadat. Maksudnya si Toisalah ini, suatu ketika aku bersama an-najadat. Maksudnya berperang bersamaan Najadat. An-Najadat ini nama aslinya adalah Najadah bin Amir, dan dia seorang Khawarij. Jadi Toisalah ini waktu itu dia bersama dengan para Khawarij berperang. Di antara Khawarij itu yaitu yang bernama An-Najadah, pemimpinnya bernama An-Najadah. Fa'asabtu dunuban, kemudian aku melakukan sesuatu dosa, melakukan dosa, la araha illa minal kabair, yang aku tidak melihat dosa tersebut kecuali sebagai al-kabair, dosa besar. Artinya dia menganggap dosa yang dia lakukan itu termasuk dosa besar. Fadzakartu dzalika li Ibnu Umar, maka aku menceritakan hal tersebut kepada Ibnu Umar. Qala, Ibnu Umar tanya, "Mahia?" Apa itu? Maksudnya dosa apa yang kamu lakukan? Qultu kada wa kada. Aku berkata, aku melakukan dosa ini dan ini. Dia tidak menyebutkan jenis dosanya. Qala, Ibnu Umar mengatakan, Laisat hadihi minal kabair. Oh, itu bukan termasuk dosa besar, kata Ibnu Umar. Hunna tis'un. Dosa besar itu ada 9. Ini menurut Ibnu Umar. Yang pertama al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Wa qatlu nasimah, wa qatlu nismah, dan membunuh orang. Yang ketiga wal firaru minaz zahfi, lari dari peperangan. Yang keempat wa qatful muhsanat, wa qatful muhsanah, dan menuduh perempuan beriman sebagai pezina, menuduh perempuan yang beriman selingkuh. Wa aklur riba, dan makan riba. Wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Wa ilhadu fil masjid, berbuat maksiat di dalam masjid, berbuat kebid'ahan di dalam masjid, berbuat kesyirikan di dalam masjid, berbuat penyimpangan di dalam masjid, nonton bola di dalam masjid, ngadakan konser dalam masjid, ngadakan nonton bareng sepak bola dalam masjid. Ini ilhad, penyimpangan, menjatuhkan kemuliaan masjid. Masjid yang seharusnya dipakai untuk belajar, berzikir, sholat, ternyata dipakai untuk menonton bola, ngegame. Walladhi yastaskhiru, orang yang suka mencela orang lain, sukhriya, orang yang mencela orang lain, ngolokkan, menghina, merendahkan orang lain, termasuk dosa besar. Wa bukaul walidaini minal uquq, dan membuat kedua orang tua nangis itu merupakan bentuk kedurhakaan. Hati-hati, jangan sampai kedua orang tua kita nangis karena sebab perilaku kita.
Karena membuat kedua orang tua nangis. Nangis bukan karena nangis bahagia, nangis karena nangis sedih. Kenapa kok sedih? Sedih melihat sikap anaknya kepada dia. Mungkin anaknya berlaku kasar, mungkin anaknya melakukan sesuatu yang dia tidak ridhoin. Kemudian dengan sikap anak tersebut dia nangis. Maka nangisnya ini minal uquq, di antara bentuk kedurhakaan. Datang seorang pemuda kepada Rasulullah SAW minta izin untuk berjihad. Orang tuanya nangis. Rasul mengatakan apa? Kembalilah kepada orang tuamu dan buatlah dia tertawa sebagaimana engkau telah membuat dia menangis. Karena menangis termasuk di antara bentuk kedurhakaan. Qala Ibnu Umar, kemudian Ibnu Umar berkata kepadaku, atafraqun nar, apakah kamu takut neraka? Wa tuhibbu an tadkhulal jannah, dan suka kalau masuk surga. Qultu, aku berkata, maksudnya si Toisala ini mengatakan, wallah, ya tentu demi Allah aku suka masuk surga dan gak suka masuk ke dalam neraka. Qala Ibnu Umar mengatakan, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Lihat, ini kuncinya surga, Pak. Ini kuncinya surga. Qultu, aku mengatakan, indi ummi, aku cuman punya ibu saja, bapaknya udah gak ada berarti. Cuman tinggal ibu. Berarti kok tinggal ibu, ya sudah. Fa wallahi, kata Ibnu Umar, maka demi Allah, lau alanta lahal kalama, kalau seandainya engkau bersikap lemah lembut, berkata lemah lembut kepada ibumu, tidak kasar, tidak meninggikan suara, tidak menunda-nunda perintahnya, sektalabu, karena mengatakan itu adalah bentuk dia uquq, kedurhakaan. Nanti aja, ini termasuk bentuk kedurhakaan. Seandainya engkau berkata lemah lembut, wa at'amtahat ta'am, dan memberinya makan, menafkahinya, ngasih uang per bulan. Kata Umar, la tadkhulunnal jannah, engkau akan benar-benar masuk surga, majtanabtal kabaira, selama engkau menjauhi dosa-dosa besar. Ma'asyiral muslimin, sebelum kita baca fikih hadisnya, ada beberapa faedah yang saya ingin sampaikan. Yang pertama adalah masalah kabair, dosa besar. Dosa besar itu dikatakan al-kabair. Apa definisi dari dosa besar? Ini yang perlu kita ketahui, agar kita tahu yang kita lakukan ini dosa besar atau dosa kecil. Apa yang membedakan dosa besar dengan dosa kecil? Para ulama mengatakan, banyak definisi para ulama tentang al-kabair. Tapi inti dari al-kabair definisinya adalah setiap dosa yang pelakunya wajib masuk ke dalam neraka. Dan kalau seandainya pelakunya melakukan dosa tersebut, maka pelakunya dikenai hudud, hukum had. Dan kalau seandainya pelakunya melakukan dosa tersebut, maka pelakunya diancam, dilaknat, dimurkahin. Maka setiap dosa yang disebutkan di dalam nas Al-Quran, ada ancamannya, ada laknatnya, ada kemurkaannya, maka dosa itu adalah dosa besar.
Setiap dosa yang disebutkan dalam Al-Quran ada hukuman hadnya. Tahu had? Hukuman had. Cambuk, rajam, dipotong tangannya. Maka dosa itu adalah dosa besar. Maka kebalikannya, kalau dosa tidak ada ancamannya, maka dosa itu termasuk dosa kecil. Contoh mencuri. Allah katakan wasariqu wasariqatu faqata'u aydiyahuma. Laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya. Setelah kapan? Setelah mencurinya mencapai nisab dalam aturan fikih. Mencapai batasan, oh kamu kalau mencuri sebanyak ini kau potong tangannya. Maka mencuri dalam hal ini dosa besar. Adapun kalau dia mencuri masih di bawah nisab, maka termasuk dosa kecil. Karena yang diancam had, potong tangan, itu adalah ketika dia mencuri melebihi nisabnya. Sehingga ketika dia mencuri 500 rupiah, 1000 rupiah misalkan, maka mencurinya termasuk dosa kecil. Paham gitu? Itu al-kabair. Kemudian faedah berikutnya dikatakan di sini bahwa Taisala ini bakal masuk surga ketika dia berbakti kepada orang tuanya sepanjang dia menjauhi dosa-dosa besar. Maka dosa besar ini para ma'asyiral muslimin, para ulama mengatakan dosa besar ini akan diampuni oleh Allah bukan dengan amal soleh, tapi dengan cara bertaubat kepada Allah. Dosa besar ini akan diampuni kalau pelakunya bertaubat. Sehingga sholat, puasa, qiyamul lail, sedekah itu menghapuskan dosa. Tapi yang dihapus adalah dosa kecil. Rasul SAW mengatakan al-umratu ilal umrati wa ramadanu ila ramadana wal jum'atu ilal jum'ati mukaffiratun lima bainahuma idza jatanibatil kabair. Umroh satu ke umroh berikutnya, Jumat satu ke Jumat berikutnya, haji satu ke haji berikutnya, Ramadan satu ke Ramadan berikutnya, itu mengampuni dosa-dosa di antara keduanya. Jadi Ramadan satu ke Ramadan berikutnya, antara Ramadan satu dan Ramadan berikutnya, ini semua adalah ampunan dosa. Apa syaratnya? Idza jatanibatil kabair, sepanjang dia menjauhi dosa-dosa besar. Artinya amal soleh itu hanya bisa menghapus dosa kecil. Adapun dosa besar itu dihapus dengan cara bertaubat, kecuali birrul walidain. Kecuali birrul walidain. Khusus birrul walidain, para ulama mengatakan birrul walidain itu bisa menghapus dosa besar. Luar biasa. Semua amalan tidak mampu, Pak. Salat, zakat tidak mampu, semuanya dosa kecil. Tapi khusus birrul walidain, para ulama mengatakan birrul walidain itu adalah cara yang ampuh untuk menghapus dosa besar. Dikatakan di pertemuan kemarin, ucapan Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad mengatakan birrul walidain mukaffiratul kabair. Berbakti kepada orang tua itu menghapus dosa-dosa besar. Maka dosa besar itu cara yang paling ampuh untuk dihapus adalah taubat sama Allah. Yang kedua diiringi dengan bakti sama orang tua. Paling ampuh insyaallah ta'ala. Hanya birrul walidain yang disebutkan oleh para ulama yang bisa menghapus dosa besar. Adapun sholat duhur ke asar itu kan penghapus dosa, itu nggak bisa. Itu shoghoir, penghapus dosa kecil saja. Sedekah kita yang Allah katakan yang Nabi katakan bisa menggugurkan dosa, itu hanya dosa kecil, kecuali berbakti kepada orang tua. Dan faedah berikutnya adalah dinamakan dosa besar itu juga dia bisa berasal dari dosa kecil. Kapan? Al-israr alal maksiyah. Ketika seseorang tersebut terus menerus melakukan maksiat yang sama, maka maksiat tadi itu bisa menjadi dosa besar. Dosa kecil yang dilakukan terus menerus, maka dia bisa menjadi dosa
besar, al-israr al-maksiyah. Baik. Kemudian kita baca fikih hadisnya. Oh, belum selesai. Ya, kita baca fikih hadisnya. Ada 2 poin tentang hadis ini. Tapi nanti insya Allah saya tambahkan sedikit. Yang pertama adalah uququl walidain min kabairid dunub. Durhaka kepada orang tua merupakan dosa-dosa besar. Wa idza bakaya min syiddatil uquqi fahuwa asyaddu wa anka. Maka apabila keduanya menangis disebabkan kedurhakaan, maka itu lebih berat dosanya. Lebih berat dosanya. Yang kedua adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, wal qaulu lahuma qaulan layyinan, dan berkata kepada keduanya dengan ucapan yang lemah lembut, min aqwa asbabid dukhuli fil jannah, merupakan sebab yang paling kuat untuk bisa masuk ke dalam surga. Kemudian berikutnya ma'asyiral muslimin, terkait hadis ini saya tambahkan, yaitu mengenai al-firar nazakfi, lari dari medan perang. Maka ini juga termasuk al-kabair, dosa besar. Tapi enggak mutlak. Ada beberapa keadaan yang seseorang itu lari dari medan perang diperbolehkan. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul fi'atan fala idza laqitumul fi'atan, ya wahai orang-orang beriman, jika kalian bertemu dengan musuh, fala tuwalluhumul adbar, janganlah kamu lari ke belakang, lari dari peperangan, kecuali karena 2 hal. Illa liqitalin mutaharrifan aw liqitalin mutakhayyizan, kecuali larinya dalam rangka mengatur siasat, mengatur strategi, maka ini boleh. Atau lari dari peperangan dalam rangka bergabung dengan pasukan lain yang lebih kuat, maka ini boleh. Misalkan ada sebuah pasukan yang lemah ketika berperang, udah mau kalah, kemudian di belakang itu ada pasukan lagi yang lebih kuat dari teman-temannya, masih kuat, baru datang misalkan, maka pasukan yang berperang ini dia boleh mundur ke belakang, bergabung dengan kelompok pasukan yang lebih kuat untuk memulai peperangan kembali. Ini boleh. Demikian juga diperbolehkan lari dari peperangan kapan? Ketika pasukan kaum muslimin jumlahnya kalah banyak dengan pasukan musuh, dan diperkirakan jika seandainya berperang maka mereka pasti kalah. Maka dalam hal ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dia boleh lari meninggalkan peperangan. Tapi ma'asyiral muslimin, nggak ada sejarahnya orang Islam itu jumlahnya lebih banyak. Padahal dia boleh saja lari dari peperangan karena jumlahnya sedikit. Tapi realitanya dalam sejarah, mereka justru maju dalam peperangan. Kata Abdullah bin Rawahai, apa yang kalian takutkan? Sesungguhnya kalian ini berada di antara 2 kebaikan. Kalau kita menang, ini kebaikan. Kalau kita kalah, kita mati syahid, itu juga kebaikan. Tidak perlu kita takut menang. Ini diucapkan ketika pertempuran Mu'tah, pertempurannya kaum muslimin pertama kali melawan Romawi, pembuka gerbang Romawi. Mereka cuma bawa 3.000 orang, dikiranya menang. Ternyata Heraklius bawa 200.000 pasukan, dibangun tenda-tenda, ribuan tenda, 200.000 pasukan Romawi melawan 3.000 pasukan kaum muslimin. Genter, ndak maju mereka, sampai gugur 3 jenderal kaum muslimin. Ja'far bin Abi Thalib gugur, Abdullah bin Rawahai gugur, Zaid bin Thabit gugur, 3 panglima gugur, sampai akhirnya yang keempat, panglima terakhir
diambil oleh Khalid bin Walid. Khalid mengatakan, pedangku patah 9 gara-gara peperangan ini. Ya gimana nggak patah ping 9? Nanti patah ganti ping 9. Gimana nggak patah, orang lawan 200.000. Bahkan Ja'far bin Abi Thalib itu ketika wafat dicari jenazahnya. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Umar, aku waktu itu ikut perang. Ketika aku menjumpai jenazah Ja'far, aku lihat ternyata di tubuhnya itu ada 70 luka pedang. Ja'far kita ketahui dia wafat di medan perang Mu'tah dalam keadaan kedua tangannya putus karena mengangkat roya, mengangkat bendera. Nah, ini tentang lari dari medan perang. Kemudian yang paling penting, fikih yang paling penting, qadful muhsanah, menuduh istri selingkuh, menuduh perempuan mukminah berzina. Maka ini adalah ada aturan syariatnya, yaitu ketika seseorang menuduh seorang wanita berzina, maka dia harus mendatangkan 4 saksi. Seorang laki-laki yang menuduh wanita berzina, maka dia harus mendatangkan 4 saksi. Allah berfirman, walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Orang yang menuduh perempuan mukminah afifah berzina, maka kemudian dia tidak membawakan 4 orang saksi. Fajliduhum tsamanina jaldah, maka cambuklah dia 80 kali. Jadi kalau kita nuduh istri kita selingkuh, kamu selingkuh, kita nggak bawain 4 orang saksi, kita nggak bawa 4 orang saksi, maka hukuman itu akan kembali kepada si penuduh. Dia akan dicambuk sebanyak 80 kali. Ini menunjukkan tentang mulianya kehormatan seorang muslim, tidak boleh dijatuhkan. Bagaimana caranya dia bisa lepas dari hukuman 80 kali? Maka si penuduh ini dituntut bersumpah sebanyak 4 kali bahwa apa yang dia tuduhkan itu adalah kejujuran, bukan kedustaan. Kemudian dia harus bersumpah untuk sumpah yang kelima, yaitu bahwasannya kalau seandainya aku bohong, maka laknat Allah atasku. Ini sumpah yang kelima. Dengan demikian dia terbebas dari hukuman 80 kali. Tapi urusannya nanti sama Allah kalau dia bohong dalam sumpahnya. Karena sumpah yang kelima, dia bersumpah, semoga Allah melaknatku kalau demi Allah, semoga Allah melaknatku kalau seandainya apa yang aku ucapkan ini bohong. Nah, kalau si perempuan tidak ngaku, maka hukuman akan jatuh kepada si perempuan. Kalau dia belum nikah, maka dia dicambuk 100 kali. Kalau dia sudah nikah, maka dia dirajam sampai mati. Maka untuk bebas dari hukuman ini, perempuan ini harus bersumpah balik. Maka dia bersumpah sebanyak 4 kali. Kalau apa yang dituduhkan oleh laki-laki ini atau suaminya ini adalah dusta. Kemudian dia bersumpah untuk sumpah yang kelima. Demi Allah, kalau apa yang aku katakan ini dusta, maka semoga Allah melaknatku. Maka dengan demikian terbebaslah wanita ini dari hukuman had, karena sudah sama-sama sumpah. Ketika sudah saling bersumpah seperti ini, inilah yang dinamakan dengan hukum li'an. Maka suami istri ini harus bercerai saat itu juga, langsung dipisahkan, karena sudah terjadi li'an, yaitu saling mengutuk dengan sumpah laknat karena disebabkan tuduhan zina. Maka terjadi apa tadi namanya? Li'an. Maka ketika terjadi li'an, maka suami istri ini dia berpisah dan tidak akan pernah lagi rujuk, tidak boleh lagi rujuk. Beda dengan talak. Kalau talak bain, suami istri berpisah, dia masih boleh lagi menikah dengan syarat si istri dinikahi oleh orang lain, kemudian bercerai, kemudian suami pertamanya ini menikahi dia. Itu syaratnya.
Tapi kalau sudah terjadi li'an, maka tidak bisa lagi untuk rujuk. Dan konsekuensinya yang kedua adalah anak ini tidak dinasabkan ke bapaknya, tapi ke ibunya. Dan konsekuensi yang ketiga adalah bapak ini tidak bisa mewarisi anaknya, dan anaknya tidak bisa mewarisi bapaknya. Ini konsekuensi dari hukum li'an, disebabkan tuduhan selingkuh, tuduhan zina. Maka ini adalah perkara yang berat, perkara yang berat karena berkaitan dengan li'an dan adab. Kemudian hadis yang ke-9, ma'asyiral muslimin. Haddatsana Abu Nuaim qala, Abu Nuaim berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan Ats-Tsauri, maksudnya dari Hisham bin Urwah. Hisham bin Urwah ini adalah anaknya seorang tabi'in yang bernama Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini anaknya seorang sahabat yang bernama Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini punya istri namanya Asma binti Abu Bakar. Jadi Asma binti Abu Bakar ini adalah saudaranya Aisyah binti Abu Bakar. Dari Asma ini Zubair memiliki 3 orang anak yang semuanya jadi ulama. Urwah bin Zubair, Mus'ab bin Zubair, dan Abdullah bin Zubair. Semuanya jadi para ulama dan jadi khalifah. Dan Hisham ini juga ulama, cucunya Zubair bin Awam. Dari bapaknya, yaitu bapaknya Hisham, Urwah bin Zubair berkata, waqfid lahuma janahad dulli minar rahmah, dan rendahkanlah sayap kerendahanmu kepada kedua orang tuamu minar rahmah, dengan kasih sayang. Ada pelajaran bagus dari para ulama tentang ayat ini, ma'asyiral muslimin. Allah memakai istilah janahat dulli, sayap. Yang punya sayap itu cuma burung. Tapi di sini Allah katakan rendahkanlah sayapmu kepada kedua orang tuamu karena kasih sayang. Kenapa, ma'asyiral muslimin? Para ulama mengatakan, engkau lihat burung. Burung itu terbangnya tinggi. Setinggi-tingginya burung, kalau dia kepingin melindungi anaknya, kepingin ngasih makan anaknya, maka dia terbang rendah dan merendahkan sayapnya kepada anak-anaknya, ngasih makan dia, ngelindungin dia. Maka seorang anak setinggi apapun dia, maka dia harus merendahkan sayapnya kepada kedua orang tuanya, sebagaimana burung merendahkan sayapnya kepada anak-anaknya. Allah juga memerintahkan Nabi SAW untuk merendahkan sayapnya. Allah berfirman, waqfid janahaka minal mu'minin. Rendahkanlah sayapmu wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman. Maksudnya rendahkanlah dirimu, rendah hatilah, berlemah lembutlah kepada orang-orang yang beriman. Tapi khusus kepada orang tua, Allah tambahin janahat dulli. Berarti ini adalah sikap istimewa untuk orang tua. Sama Nabi, kalau bersikap kepada orang beriman secara umum, Allah cuma katakan janaha, sayapmu. Tapi khusus orang tua, Allah tambahin janahat dulli, sayap rendahmu. Urwah bin Zubair mengatakan tentang ayat ini, la tamtani' min syai'in ahabbahu. Janganlah engkau menolak sesuatu yang mana sesuatu itu dicintai oleh kedua orang tuamu. Di antara bentuk kerendahan seorang anak kepada kedua orang tua. Dan di antaranya lagi tentang ayat ini dalam tafsir At-Tabari dikatakan, ikhda' liwalidaik, bertawaduklah engkau kepada kedua orang tuamu, kama yakhda'ul abdu lisayyidi, sebagaimana seorang hamba, seorang budak bertawaduk kepada tuannya.
Jadi sikap seorang anak kepada orang tua itu seperti sikap seorang budak kepada tuannya. Tuannya bilang apa? Nggih, nggih, nggih. Jawabannya cuma dua. Kalau nggak nggih ya, boten. Itu aja. Seorang anak mungkin dia bisa meninggikan suaranya di hadapan teman sebayanya, di hadapan orang lain. Mungkin dia bisa meninggikan suaranya. Tapi ketika di hadapan kedua orang tuanya, dia harus turunin volume suaranya. Tidak boleh meninggikan suaranya melebihi volume suara kedua orang tuanya. Bahkan para ulama mengatakan, kalau orang tuamu duduk di atas, jangan kamu duduk sejajar. Kamu juga duduk berada di bawahnya. Sebagai bentuk tawadhu kepada kedua orang tua. Dan ini saya praktekkan para jamaah. Kalau ibu saya di rumah duduk di bawah, saya duduk di bawah. Kalau ibu saya duduk di kursi, saya di bawah. Ini coba saya praktekkan. Berat memang, tapi harus belajar, harus belajar. Dan tentu nada suaranya beda dengan nada kita kepada teman kita. Kita harus lembutkan selembut-lembutnya kepada orang tua. Sepelan-pelannya kepada orang tua. Iya Mi. Ada apa Mi? Ada apa? Ada apa? Kalau sama orang lain kan, ada apa? Sama istri kita, ono apa sih? Tapi kalau sama orang tua, kita turunin. Ada apa Mi? Dilembutin, lebih lembut. Kenapa memang Mi? Kenapa Ma? Kok kayak gitu Ma? Ada apa sih Ma? Mama minta apa coba? Diturunin. Kalau sama istri kita, yang kamu minta apa yang? Tak beliin. Tapi sama orang tua kita, lebih ke bawah. Lebih ke bawah. Ini termasuk diantara waqfid lahuma janahat dzulli minar rahmah. Dikatakan juga oleh para ulama, la tarfa yadaika alaihima idza kallamtahuma. Jangan engkau tinggikan kedua tanganmu di atas kedua orang tuamu apabila engkau sedang berbicara kepada keduanya. Mati laptop saya. Kemudian dikatakan juga, kalau seandainya orang tuamu mencelamu atau melaknatmu, maka jangan dibalas mencela, jangan dibalas marah, jangan dibalas rahmat, jangan dibalas laknat. Fakul, tapi katakanlah rahimakumullah. Semoga Allah mengasihi kalian berdua. Masya Allah. Kalau orang tua kita marah, nyela kita, kamu anak nggak tahu diuntung, mencela kita, kamu anak nggak tahu diuntung, kamu anak durhaka, maka kita mengucapkan kata-kata yang lemah lembut. Rahimakumullah. Semoga Allah menyayangi kalian berdua. Tidak boleh dibalas marah, tidak boleh dibalas mencela, tidak boleh. Tetap harus waqfid lahuma janahat dzulli. Rendahkanlah sayapmu, sayap kerendahanmu untuk berlemah lembut kepada keduanya, mengayomi keduanya, melindungi keduanya, memberi makan keduanya minar rahmah, dengan kasih sayang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ma'asyiral muslimin. Barangkali ada pertanyaan, monggo. Ustaz, tafadhol. Jazakumullah khairan. Yang pertama, zaman kita kan sekarang sudah menyakitkan. Kemudian masalah tuduh-tuduh dalam bersikap tadi antara suami istri atau yang lainnya itu kan dikatakan harus mendatangkan 4 saksi. Bagaimana dengan saksi dikatakan bahwasanya satu laki-laki berbanding dengan 2 wanita, kemudian juga disebutkan bahwasanya harus melihat langsung atau seperti ember timbang sudah sumur atau celak apa itu?
Bagaimana dengan zaman sekarang kan orang sudah canggih dengan editing video, foto dan sebagainya dengan fitnah tersebut. Bagaimana kita menyikapinya misalkan tidak terjadi atau melihat kejadian tersebut dengan saksi-saksi dengan itu tadi. Yang kedua tentang dosa atau menyelesaikan dosa itu ada orang terkadang melihat temannya, saudaranya melakukan dosa, kemudian dia menfonis sudah kamu tidak akan pernah berubah. Sedangkan dia tidak tahu nanti orang tersebut bagaimana keadaannya dan hatinya juga dia tidak tahu apa yang ada di dalam hatinya. Kemudian dia yang menuduh ini dengan alasan karena itu terjadi terus-menerus, padahal orang yang bertobat dari dosa itu seperti tidak berdosa lagi, kemudian bisa kapanpun bertobat. Itu gimana? Wa jazakumullahu khairan. Adapun persaksian seorang laki-laki yang setara dengan dua orang perempuan ini mungkin pada kasus-kasus yang lain, karena menunjukkan bahwasannya perempuan itu tidak cukup dengan seorang diri. Kenapa? Karena kurangnya akal mereka. Di antara sebab ucapan Nabi SAW bahwasanya perempuan itu kurang akalnya adalah karena kalau dia bersaksi itu dia membutuhkan dua orang saksi. Adapun khusus tuduhan zina, maka sudah ada nas secara khusus, yaitu dengan 4 orang saksi. Maka dalam hal ini maka seseorang harus membawakan 4 orang saksi dalam masalah tuduhan zina. Adapun masalah video-video dan lain sebagainya itu adalah bukti penguat tentang tuduhan tersebut. Karena apabila dia tidak membawa 4 orang saksi, maka konsekuensi berikutnya dia adalah dituntut untuk bersumpah. Adapun video tadi itu adalah penguat dari tuduhan dia bahwa istri saya ini selingkuh atau berzina. Dan perlu kita ketahui bahwasannya syariat itu tidak mengikuti teknologi, tapi teknologi lah yang menyesuaikan dengan syariat. Sehingga berkembangnya syariat itu tidak berkembangnya teknologi itu tidak merubah aturan syariat. Maka aturan syariatnya tetap, kalau tidak membawa 4 orang saksi maka dia harus bersumpah. Adapun ada teknologi, ada video dan lain sebagainya, masa harus bersumpah? Kan ada video itu bisa diedit. Jejak digital sekarang udah bahaya. Orang salah jadi orang benar jadi salah karena video yang salah. Lihat tuh Verdi Sambo yang kayak gitu, videonya palsu semua. Kalau jenengan ikuti sidangnya, CCTV yang ditampilkan di persidangan diedit. Mau bukti apa? Jadi tidak bisa mengandalkan video, harus disumpah. Karena kalau disumpah maka dia akan mengalami kebinasaan dunia dan akhirat. Dan tidak juga berdampak kepada dia, berdampak juga pada anak dan istri-istrinya. Maka seorang beriman, kenapa kok di ayat ini dikatakan kalau laki-laki yang bersumpah itu bersumpahnya ghodab. Anna ghadaballahu alaihim. Kalau dia berdusta maka Allah akan murkai dia. Tapi ketika perempuan yang bersumpah, maka Allah katakan anna laknatullahi alaiha, bahwasanya laknat Allah atas dia. Bedakan ghodab sama laknat. Kalau yang laki-laki bersumpah Allah katakan ghodab, murka. Tapi kalau yang perempuan yang bersumpah Allah katakan laknat. Laknat sama ghodab itu berat laknat. Kenapa demikian? Karena ketika seorang laki-laki bersumpah, kalau dia bohong, dia pasti nggak tega sama anak istrinya. Kalau saya bersumpah saya seperti ini nanti, anak saya begini nanti, maka dia nggak tega nanti. Sehingga bisa jadi dengan sumpah yang kelima itu dia mengurungkan tuduhan zinanya, atau dia merasa takut kok dia berdusta karena akan berdampak kepada anak istrinya, dia nggak tega. Nah, ini sebab dari sumpah. Adapun jika terjadi sumpah maka konsekuensinya seperti yang saya katakan tadi, terjadi li'an. Maka jika benar-benar istrinya berselingkuh maka dia nggak eman, dia nggak akan merasa kasihan.
Tapi kalau seandainya tujuan dia dusta, maka dia akan berat mengucapkan sumpah tersebut. Ini syariatnya demikian. Jadi video itu hanya sebagai penguat saja, hanya sebagai penguat, bukan sebagai pengganti aturan syariat. Kemudian yang kedua adalah masalah tuduhan berdosa. Saudara kita yang melakukan dosa secara terus menerus, itu kita tidak boleh mencela dia. Ibnul Qayyim mengatakan, barang siapa yang mencela pelaku dosa, maka dia tidak akan mati, melainkan dia akan melakukan dosa tersebut. Ini bahaya mencela pelaku dosa. Makanya mencela pelaku dosa itu tidak boleh, disebabkan dua hal. Yang pertama, Allah akan hukum dia dengan cara melakukan dosa sebagaimana dosa yang dia cela kepada saudaranya. Terus yang kedua, bisa jadi Allah beri daya taubat kepada saudaranya, dan bisa jadi Allah cabut hidayah dari dirinya, sehingga dia wafat su'ul khotimah, saudaranya yang dicela justru wafat dalam keadaan husnul khotimah. Contoh seperti dalam hadis kisah dua orang bersaudara yang dia membunuh orang. Kata saudaranya, Allah nggak bakal terima taubatmu. Akhirnya dimatikan oleh Allah dua-duanya ini, didatangkan oleh Allah dua-duanya ini. Hasil akhirnya apa? Yang membunuh tadi itu dimasukkan ke surga, yang mengatakan Allah nggak akan mengampuni kamu dimasukkan ke dalam neraka. Intinya Allah katakan, siapa kamu kok merasa sok tahu bahwa aku nggak mengampuni saudaramu ini? Hari ini aku ampuni saudaramu dan aku akan masukkan kamu ke dalam neraka. Dibalik sama Allah. Maka jika ada saudara kita melakukan dosa, kita nggak boleh mencela dia. Tugas kita cuma satu tok, menasehati dia. Wes itu tok. Kalau ada terbesit dalam hati kita perasaan merendahkan dia, merasa lebih suci, langsung hindari, langsung istighfar. Nggak boleh. Karena itu adalah sifatnya iblis, merasa lebih suci dibanding Adam. Kadang kan seperti itu kan. Kita melihat orang lain tidak sholat, mentang-mentang kita sholat, kita ajak tidak mau. Akhirnya timbul perasaan, engkau awakmu muka-muka celaka. Tidak boleh. Timbul perasaan merasa lebih tinggi. Tidak boleh. Saya suka ucapan Ustaz Ridwan itu. Beliau mengatakan mesti siapapun kita, posisikan kita itu selalu lebih rendah dibanding orang lain. Setinggi apapun kedudukan kita, posisikan kita itu lebih rendah dibanding orang lain. Karena apa? Karena kalau kita memposisikan diri kita lebih tinggi dari orang lain, saat itu kita jatuh. Kita jatuh di hadapan Allah Azza wa Jalla, sebanyak apapun amal solihnya. Tapi ketika kita posisikan kita lebih rendah dibanding orang lain, maka kita akan senantiasa introspeksi diri. Dan introspeksi diri, muhasabah diri itu adalah bentuk cara untuk menyempurnakan keimanan, memperbaiki diri. Qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang yang senantiasa memperbaiki diri, mensucikan diri. Dan di antara zuhud, definisi zuhud, Imam Ahmad mengatakan ankul talis sahibika anta afdalu minni. Hendaklah engkau mengatakan taqula li sahibika anta afdalu minni. Di antara definisi zuhud kata Imam Ahmad adalah engkau mengatakan kepada temanmu atau sahabatmu, "Hei bro, engkau lebih utama dibanding aku. Kamu lebih baik dibanding aku. Kamu lebih alim lah daripada aku. Kamu lebih baik bacaan Qur'annya. Kamu lebih enak Qur'annya dibanding aku." Jadi senantiasa posisikan diri kita selalu lebih rendah di bawah. Ini yang harus kita lakukan. Nah, barakallahu fiik. Kaidah timba dalam sumur itu ketika si wanita mengaku melakukan itu. Jika dia mengaku, masalahnya wanitanya mengaku atau tidak. Meskipun laki-lakinya mengatakan aku melihat istri saya berzina seperti timba yang masuk ke dalam sumur, tapi dia nggak datangkan saksi, ya dia dituntut sumpah. Terus perempuannya nggak mengakui, ya dia dituntut bersumpah. Gitu aja. Ini terjadi ketika yang dituduh adalah istri. Ya, bersumpah ini terjadi ketika yang dituduh adalah
istri. Adapun apabila yang dituduh adalah orang lain, bukan termasuk istri, maka tidak terjadi li'an. Tidak terjadi li'an. Mungkin bersumpah mungkin, tapi tidak terjadi li'an, tidak sampai li'an, tidak sampai. Wallahu a'lam. Adapun kaidahnya mungkin nanti bisa cari di kitab-kitab fikih masalah tuduhan berzina. Tetap meskipun dia mengaku seperti itu, maka dia mendatangkan 4 orang saksi. Masalahnya dia menuduh orang lain. Beda kalau yang datang seperti seorang sahabat Al-Ma'is kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku berzina, rajamlah aku, gitu kan? Rasulullah pergi. Rasulullah bilang, ya Rasulullah, aku berzina. Akan dipastikan sama Rasul, apakah seperti timba masuk dalam sumur? Iya wahai Rasulullah. Nah ini ngaku terhadap dirinya sendiri, nggak ada masalah. Tapi ini masalahnya tapi masalah yang tadi itu dia berkenaan dengan kehormatan seorang muslimah. Maka ada syarat-syarat yang ketat untuk memastikan bahwa kehormatannya ini tidak rusak disebabkan tuduhan yang dusta. Nah, barakallahu fikum. 5 menit. Bagaimana kalau dalam suatu persidangan itu mempertontonkan video yang bisa Nggih. Sama seperti rahasia berarti mempertontonkan aibnya nggih. Enggak ada masalah. Bukan termasuk hal yang dilarang menunjukkan aib ketika dibutuhkan dalam hal persaksian, dibolehkan. Demikian juga dalam meminta fatwa. Orang minta fatwa, dia menceritakan aibnya. Seperti Al-Ma'is tadi menceritakan ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku berzina. Seandainya dia enggak nyeritain, boleh enggak? Boleh. Dia kena had enggak? Enggak. Cukup bertobat, selesai. Tapi dia nyeritain kepada Rasulullah, aku berzina, minta fatwa, minta rajam kepada Rasul. Ini boleh. Dan juga sebenarnya para sahabat seperti tadi yang hadis yang bosan kita sampaikan tadi, dan Taisalah nyeritain ke Ibnu Umar tentang dosanya, aku melakukan ini dan itu. Ini bukan aib, tapi dalam rangka minta fatwa, maka diperbolehkan. Apalagi dalam masalah kesaksian, dan itu sangat dibutuhkan, dan itu adalah boleh, tidak ada masalah. Nah, jazakumullah khairan. Yang pertama, bagaimana ketika orang tua kita wafat, maka bakti kepada kedua orang tua itu tidak terputus meskipun orang tua telah wafat. Kewajiban bakti tetap berlangsung, bahkan tidak gugur, bahkan lebih berat ketika orang tua wafat. Kenapa kok lebih berat? Karena dia bakal bingung, ini kira-kira aku diampuni enggak atas dosa-dosa yang dia lakukan ketika orang tuanya masih hidup. Maka ketika orang tua wafat, baktinya tetap berjalan. Bagaimana berbaktinya? Beristighfar, memohonkan ampun bagi keduanya, senantiasa mendoakan keduanya. Bila keduanya punya harta, hartanya disedekahkan, dan anak tersebut perbanyak amal soleh. Kenapa? Karena anak yang soleh, meskipun dia enggak soleh, tapi dia berusaha untuk soleh, dia berusaha untuk amal soleh, beramal baik, maka insya Allah setiap amal baik yang dia lakukan itu akan bermanfaat bagi orang tuanya di alam kubur. Karena Allah berfirman, wa annal insana illa ma sa'a. Seseorang itu tidaklah dibalas kecuali dengan apa yang dia usahakan. Dan anak tersebut adalah hasil usaha dari kedua orang tua. Maka ketika anak itu ngajari ngaji misalkan, maka setiap pahala yang didapat anak tersebut, maka orang tuanya juga dapat. Karena dengan sebab orang tuanya lah anak ini ada. Dan gurunya juga dapat pahala. Maka tanamkan pada hati kita, prinsip kita adalah perbanyak kebaikan. Itu otomatis akan mengalir kepada kedua orang
tua, nggak harus kirim Al-Fatihah, nggak harus yasinan, sakno, lek cuman 40 sehari dikirimi sakno Pak. Kalau cuman 100 hari dikirimi sakno. Yang dituntut kita itu setiap hari, setiap waktu. Karena kita nggak tahu orang tua kita disiksa atau enggak. Dan siksanya itu nggak nunggu 40 hari. Tiap jam disiksa. Ya kalau tiap jam disiksa, maka doanya harus tiap jam, kan gitu. Karena setiap kali seorang anak berdoa, maka siksanya berhenti, kata Rasulullah SAW. Setiap kali anaknya berdoa, siksanya berhenti. Kalau dia nggak disiksa, maka setiap anak berdoa, maka rahmatnya akan bertambah. Begitu. Belum lagi amal soleh yang kita lakukan, sholat kita, puasa kita, itu bisa sampai kepada orang tua pahalanya. Seperti itu. Itu apabila orang tua wafat. Jadi dia bisa mengamalkan ilmu. Itu yang paling hebat. Makanya Nabi SAW mengatakan kalau orang itu wafat, itu ada 7 hal yang mengalir kepada dia. Yang pertama, Nabi sampaikan, yang pertama adalah ilmu. Yang paling utama, ilmu. Makanya kalau orang tua kita wafat, yang paling utama buat mereka itu adalah ngamalin ilmu. Kalau kita punya anak, yang paling utama buat kita adalah ngajari anak kita ilmu. Setiap Al-Fatihah yang kita ajarkan, dia baca Al-Fatihah itu tiap sholat, kita dapat pahalanya. Tiap bacaan hijaiyah, nah ini A, ini Ba, ini Ta, kita yang ngajarin. Tiap kali dia ngucap A di Al-Quran, tiap kali dia ngucap Ba di Al-Quran, tiap kali dia ngucap Ta di Al-Quran, pahalanya ngalir ke kita, karena kita yang ngajarin. Makanya Al-Fatihah Pak, Al-Fatihah kalau bisa yang ngajarin itu kita, bukan guru ngaji. Alif Ba Ta itu kalau bisa yang ngajarin kita, bukan guru sekolah. Kita dulu yang ngajar, kita awalin dulu. Karena apa? Ini investasi kita di akhirat kita. Gitu. Apalagi yang kedua Pak Teguh? Oh, kurikulum. Itu kewajiban orang tua dan kewajiban guru. Guru itu membantu orang tua dalam pendidikan. Membuat anak berbakti kepada orang tua itu adalah kewajiban orang tua dan dibantu oleh guru. Bukan termasuk ilmu inti, tapi bisa didapatkan seiring dengan bertambahnya ilmu. Ketika ilmunya bermanfaat, maka otomatis dia dengan sendirinya akan berbakti kepada kedua orang tuanya secara otomatis tanpa harus diajarkan, karena itu bukan ilmu teori. Itu bukan ilmu teori, tapi itu ilmu praktek. Nasihat praktekin. Nanti salim sama orang tua ya praktekin. Kalau dibuat kurikulum nggak bisa, karena itu bukan ilmu teori. Kurikulum itu ilmu teori, bukan ilmu praktek. Kalau berbakti pada orang tua itu ilmu praktek. Ada orang tahu teorinya tapi nggak bisa prakteknya sama orang tua. Tahu kalau ngomong sama orang tua itu nggak boleh kasar, tapi dia gagal terus. Kasar lagi, kasar lagi, kasar lagi. Tahu harus berbakti sama orang tua, tapi dia gagal. Tahu kalau nanti orang tuanya BAB nggak boleh jijik, tapi dia jijian. Gagal dia. Itu ilmu praktek. Jadi kita yang nasihati, anaknya harus berusaha ngamalin. Itu ilmu praktek. Jadi kalau dimasukkan ke kurikulum agaknya kurang cocok dengan istilah kurikulum. Kurikulum berbakti pada orang tua. Kok kayaknya kurang pas, karena itu adalah ilmu praktek, bukan ilmu teori. Yang penting adalah praktek anaknya, bukan teori anaknya. Insyaallah begitu. Wallahu taala alam. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.